Oke, selamat malam untuk semua. Berhubung semalam ada kesalahan pas mau daring, kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran kita yaitu tentang komponen jaringan. Komponen jaringan itu ada berbagai macam ya. Ada nanti hub, ada router, ada switch, ada personal computer, sama yang terakhir itu operasi system. Jadi sangat sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang terpisah. Oke, langsung saja kita lihat. Ini yang pertama itu media transmisi. Transmisi ini adalah ibaratnya ini sebuah penghubung, penyambung, pengantara. Ini merupakan suatu media yang berusaha untuk menghubungkan antara komputer fisik. Secara fisik dia. Fisik berarti bisa disentuh, bisa dilihat sebagai sarana komunikasi data. Ini. Jadi media transmisi ini ada tiga, ada kabel, ada wifi, ada satelit atau VSAT. Kalau media kabel inilah contohnya ya. Langsung kita lihat aja gambarnya, ada kabel UTP. Kabel UTP ini sering digunakan ini di jaringan komputer di lab. Jadi kabel UTP ini ada konektor penghubungnya ke PC ataupun ke port. Itu ada namanya IRJ45. IRJ45 ini yang menghubungkan misalnya dari server ke CPU, dari server ke laptop. Laptop pun sebagian ada yang punya port RJ45, sebagian ada yang enggak. Harus ada bagian laptop itu harus ada dibeli lagi supaya ini RJ45-nya bisa tersambung. Baru yang berikutnya media kabel penghubung data itu kabel koaksial. Kabel koaksial ini sering dipakai ini di televisi, antena televisi lah, parabola. Jadi ciri fisik yang paling utama ini ada serabutnya dikelilingi. Ini ada satu kabel yang lumayan besar tapi dikelilingi serabut. Dan kabel penghubungnya ada namanya konektor BNC. Jadi kenapa kita bisa menangkap sebuah siaran televisi ataupun parabola, inilah yang menghubungkan kita dari satelit ke penerima ataupun receiver. Kalau di parabola itu receiver ya, receiver. Inilah yang menghubungkan kita. Baru fiber optik. Fiber optik ini banyak ini digunakan Telkomsel sekarang ini sebagai media penyambung data karena sangat-sangat bagus dalam mengalirkan data, sangat stabil. Dia tahan terhadap gelombang elektromagnetik misalnya, gelombang cuaca buruk, cuaca ekstrim, dia tidak terpengaruh terhadap penyampaian data ataupun mengalirkan data ke konsumennya ataupun ke user. Untuk konektor penghubungnya ada di sini, ada beberapa jenis LAN card. Jadi di ini fiber optik ini disalurkan ke LAN card ini, dan dari LAN card bisa diproses dan dialirkan berupa data. Inilah ciri jaringan koaksial ya, kabel ini koaksial dari antena itu bisa mencapai 2500 meter. Jadi sepanjang apapun antena televisi kita, misalnya lantai 3 ke lantai bawah itu nggak masalah, tetap aja bagus siaran yang kita terima. Beda halnya dengan ini kabel UTP, itu mencapai 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter mungkin nggak stabil. Itu pun 100 meter ini sudah, saya rasa ini nggak stabil lagi, harus diubah dia ke 50 meter dengan menggunakan hub ataupun switch supaya data yang kita terima bisa stabil. Itulah untuk media kabel ya. Kalau media wifi ini, wifi ada access point indoor, ada outdoor. Kalau outdoor ini sering kita lihat ini digantungkan di sebuah tembok ataupun tiang. Misalnya kita nongkrong di cafe gitu, kita sering melihat ini ya, access point outdoor. Baru untuk indoor itu di dalam ruangan. Itu pun sering kita lihat juga ditempelkan di sebuah dinding ataupun tiang ya. Ada router wifi. Router wifi ini ini bedanya sama
WiFi di sini router bisa diatur di setting. Bisa kita langsung mengatur di sini password, berapa klien, berapa hostnya, berapa jarak supaya si klien user bisa memakai. Ada USB WiFi, ini dulu sering ini produk SmartPen, Google, ada juga kemarin mereknya ini WiFi ya. Kita dicolokkan di port. Itu dia untuk media WiFi. Kalau infrastrukturnya bisa kalian lihat ini nanti di BSS with AP. AP ini access point ya. Jadi access point inilah yang memancarkan ke station, ke user, ke pengguna. Inilah distribusi sistem, distribusi datanya. Jadi kalau misalnya sebuah server jauh daripada si user, ini harus menggunakan access point. Misalnya nih ya, contoh kecilnya ini lab 1, lab 2, lab 3. Jadi kan si access point yang di lab 1 ini tidak bisa langsung ini ke stabil ke lab 3. Jadi harus di apa lagi dicolokkan ke, misalnya ini switch dicolokkan ke lab 1, lab 2, lab 3 biar sinyalnya sama. Dan jarak yang dipakai untuk menggunakan internet itu sama ini. Makanya di lingkaran ini. Jadi lewat dari lingkaran ini tidak bisa lagi mengakses. Jadi itu pembatasan secara otomatis. Ada pembatasan dengan menggunakan password, banyak cara. Ada master, slave, inilah untuk ad hoc ataupun manet. Inilah gambarannya, ada sebuah master, ada slave ataupun kliennya. Kalau untuk media satelit ini antar provinsi, antar negara, dan antar benua. Inilah media transmisi paling jauh, paling meluas. Jadi kalau misalnya ATM, sering juga kita lihat ini kan, ada parabola di atas ATM itu. Jadi si ATM itu menangkap sinyal dari satelit. Makanya sistem di dalam ruangan ATM itu bisa berjalan, bisa kita mengambil duit. Kalau misalnya ada terganggu, contohnya BRI kan lebih sering terganggu. Dia kan kita nggak bisa melakukan transaksi di sana. Kenapa? Mungkin letak si penerima ataupun receiver sinyal ini kurang tepat di satelitnya, kurang pas. Jadi sinyalnya agak kabur mungkin, agak terganggu. Itu dia untuk satelit ya. Jadi inilah media yang paling luas jangkauannya. Jadi komponen lain untuk pendukung komputer, jaringan komputer ini ada hub, switch, repeater, bridge. Bridge berupa jembatan, router, PC, sistem operasi, dan protokol pendukung. Setelah untuk hub ini mengirimkan paket ke semua komputer. Bentuknya ini ada 8 port dan maksimal ini ada sekitar 42 port. Port, jangan lubang ya, port. Kalau jurusan komputer harus tahu bilang port. Port itu merupakan daripada tempat IRJ45 dihubungkan ke switch, ke komputer, ke laptop. Ada repeater, komponen dari suatu jaringan untuk menguatkan data sinyal. Ada repeater, inilah repeater ya. Jadi repeater ini menstabilkan misalnya ini lab 1, yang atas lab 2. Jadi si repeater ini mengalihkan, menstabilkan paket data ke lab yang paling atas juga. Sama. Jadi kebutuhan di lab 1 terpenuhi, kebutuhan di lab 2 juga terpenuhi dan sama besarnya. Itu dia. Sama bandwidthnya. Bridge ini perangkat komunikasi data yang beroperasi secara prinsip. Ciri khususnya ada bridge meningkatkan kinerja. Telah meningkatkan kinerja jaringan. Langsung aja ini bridge, jembatan, penghubung. Ada namanya bridge lokal, ada bridge remote. Remote itu bridge remote bisa meremote dari jarak jauh yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita jangkau lagi. Sama ini dengan TeamViewer. Kalau kalian pernah menginstal TeamViewer
Misalnya ada di Pakam PC, di Medan satu PC-nya, coba kalian install TeamViewer, tapi harus terhubung ke internet ya. Bisa kalian meremote komputer tersebut. Bisa kalian mematikan, bisa kalian mengerjakan misalnya laporan dari Pakam, tapi komputernya di Medan, ataupun servernya di Medan. Itu dia bridge lokal. Inilah gambarannya. Kalau untuk prinsip switch ini menggunakan alamat network yang sama, membuat tabel berdasarkan alamat, dan pinter lalu lintas. Inilah gambaran switch, LAN switch. Router merupakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih menggunakan alamat network yang berbeda. Membuat tabel berdasarkan alamat network. Jadi kalian harus mengerti betul ini bagian-bagian daripada jaringan komputer ataupun pendukungnya. Yang berikutnya komputer. Nah, ini salah satu komponen yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada komputer, mungkin jaringan kita itu tidak ada gunanya, tidak bisa kita pakai. Jadi inilah komponen pendukungnya. Sama dengan ini, sistem operasi juga harus ada sistem operasi kan di dalam sebuah laptop. Kalau tidak, hanya sekedar pajangan. Kalau tidak ada sistem operasinya. Baru modem, ada modem internal, ada modem eksternal. Kalau internal modem itu ada sering disebut dengan LAN card. Jadi ini kalau misalnya ada PC di rumah tidak ada wifi misalnya tetangga tapi tidak bisa mengakses, beli aja ini LAN card. Nanti ada slot untuk melengkapkan ini LAN card di sebuah PC. Nanti otomatis terinstall softwarenya, baru kalian bisa menggunakan wifi dengan sebuah CPU. Kalau eksternal modem banyak ya, inilah eksternal model banyak mereknya nih. Jadi tidak asing lagi kalau misalnya eksternal model. Protokol pendukungnya ada TCP/IP, ICMP, P3, SMPT, NetBIOS, dan lain-lain. Itulah untuk protokol pendukung. Oke, sampai di situ dulu penjelasan singkat komponen-komponen jaringan pada komputer. Semoga bermanfaat dan coba kalian ikuti ya penjelasan-penjelasannya dan semoga berguna. Terima kasih.